Hati-hati, budaya menghias telur Paskah itu tidak berasal dari Alkitab loh, tapi berasal dari budaya kafir. Benarkah demikian? Mari kita cek faktanya. Jadi sekarang ini muncul sebuah narasi heboh dari kalangan Kristen sendiri yang bilang bahwa kalau orang Kristen itu jangan ikut tradisi telur Paskah karena itu berasal dari budaya kafir atau budaya pagan. Jadi kalau kita menghias telur Paskah sama seperti kita adalah orang kafir. Sebenarnya kalau pemahaman ini dia simpan sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menuding orang yang menghias telur sebagai bagian dari orang kafir, maka sudah saatnya kita melihat lebih utuh lagi sebelum menuding orang lain. Jadi jauh sebelum kekristenan lahir, di Persia atau yang sekarang disebut Iran itu, ada sebuah budaya di mana telur digunakan dalam perayaan musim semi seperti Nowruz, sebagai simbol kelahiran kembali dan kehidupan baru. Bandingkan dengan Paskah sendiri, yang dalam iman Kristen merayakan kebangkitan Yesus, berakar dari peristiwa yang sangat jelas dalam Alkitab, tapi telur Paskah tidak pernah disebut dalam Alkitab. Berarti apakah kita tidak boleh melakukan itu? Nah, sebelum saya lanjut, boleh nggak saya kasih saran? Jangan tonton setengah-setengah ya. Karena saya melihat ada banyak orang yang suka tonton setengah-setengah, baru setengah dia tonton, dia langsung tulis komentar marah-marah. Sekarang kita mulai dengan kepala dingin. Jadi tradisi gereja ada banyak yang berasal dari luar gereja itu sendiri, tapi bukan berarti itu berdosa. Misal tradisi menyanyi dalam ibadah menggunakan keyboard atau piano atau dulunya organ atau orgel. Pernah lihat itu? Itu tidak ada perintah dalam Alkitab loh menggunakan alat musik itu. Bahkan kebiasaan itu berasal dari budaya Yunani kuno yang juga adalah bagian dari pagan sebelum adanya Kristen. Lalu apakah kita langsung bilang bahwa di gereja tidak boleh pakai organ atau alat musik lainnya yang merupakan turunan dari organ? Piano misalnya. Kan tidak. Sekarang kita kembali ke masalah telur Paskah. Jadi dari mana ini asalnya? Nah, pertama kita harus tahu dalam gereja itu ada tradisi puasa. Jadi sejak abad-abad awal kekristenan, terutama di gereja-gereja seperti gereja Ortodoks Timur, gereja Katolik, ada masa puasa sebelum Paskah yang dikenal dengan istilah puasa Prapaskah atau Lent. Selama masa ini, banyak orang yang menghindari konsumsi daging. Tapi bukan cuma daging, tapi juga termasuk telur. Nah, ini menarik nih. Kan ayam itu setiap hari bertelur, tapi telurnya tidak dimakan. Jadi kira-kira apa yang terjadi? Terjadi penumpukan telur. Lalu apa yang terjadi? Telur-telur itu disimpan, dikumpulkan. Nah, supaya awet, direbus. Dan ketika Paskah tiba, hari kebangkitan itu, puasa berakhir, telur yang selama ini ditahan, akhirnya dimakan. Dan itu menjadi simbol perayaan sukacita dan kehidupan baru. Itu awalnya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan perayaan musim semi di bangsa Persia. Nggak ada. Sama mungkin iya menggunakan telur, tapi apakah diambil dari situ? Tidak juga. Dan di tengah tradisi itu muncul satu juga cerita yang cukup terkenal dalam tradisi cerita gereja di timur tentang Maria Magdalena. Dalam beberapa tradisi gereja mula-mula khususnya yang berkembang di timur itu, Maria Magdalena yang adalah saksi pertama kebangkitan Yesus, suatu hari bersaksi di hadapan penguasa Romawi. Dia memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Tapi penguasa Romawi itu, dia ragu dan berkata kurang lebih begini, kebangkitan itu mustahil. Karena orang mati bangkit itu sama seperti telur itu tidak mungkin berubah warna. Lalu dari tradisi yang berkembang, tiba-tiba telur yang di tangannya Maria Magdalena itu berubah menjadi warna merah. Kenapa merah? Karena merah itu melambangkan darah Kristus dan sekaligus tanda bahwa kebangkitan itu nyata. Nah, kita perlu jujur ya, cerita ini kan bukan bagian dari Alkitab, melainkan dari tradisi yang berkembang dalam sejarah gereja. Tapi dari sini juga kita bisa mulai mengerti bahwa telur itu pada akhirnya menjadi bagian dari simbol Paskah. Sekali lagi, tidak dihubungkan langsung dengan peristiwa yang ada di Persia Iran. Nah, yang kedua, telur itu adalah simbol kehidupan. Karena sejak zaman kuno, bahkan sebelum kekristenan berkembang luas di Eropa, telur itu sudah dikenal sebagai simbol kehidupan baru. Cangkangnya itu terlihat mati, tapi dalamnya ada kehidupan yang siap keluar. Ya walaupun tidak semua telur itu adalah telur yang siap jadi ayam, kita tahulah itu. Gereja kemudian tidak menciptakan simbol baru, tapi menggunakan simbol yang sudah dimengerti orang, lalu diberikan makna baru. Telur itu menjadi sebuah gambaran
Seperti anak ayam keluar dari cangkang, demikian juga Yesus keluar dari kubur. Artinya apa? Yang mau digambarkan bahwa kematian tidak menang, hidup yang baru justru lahir. Nah, yang ketiga, tradisi menghias telur. Di beberapa tradisi kuno Kristen, khususnya di wilayah timur seperti Persia dan Eropa Timur, telur memang diwarnai merah. Ini bicara mengenai Persia ketika dia sudah jadi Kristen ya, dan Eropa Timur sudah jadi Kristen. Kenapa merah? Sekali lagi, ini untuk menggambarkan warna darah Kristus, dan juga dikaitkan dengan kisah kesaksian tadi yang Maria Magdalena. Dan tradisi ini sampai sekarang masih hidup di banyak komunitas gereja timur. Dan seiring waktu, ketika kekristenan juga menyebar ke Eropa Barat, tradisi ini juga berkembang, di mana telur tidak hanya diwarnai warna merah, tapi juga berbagai warna dihias, bahkan untuk dijadikan permainan untuk anak-anak sekolah minggu, budaya untuk cari telur di hari Paskah subuh, dan tentu saja ada budaya-budaya populer yang masuk. Karena ketika kekristenan ada di budaya barat modern, terutama di Eropa, Amerika, tradisi Paskah ini sudah mulai berkembang menjadi tradisi yang menghias telur, yang berburu telur. Tapi kesimpulannya apa? Telur Paskah memang bukan ajaran Alkitab, tapi bukan berarti tidak boleh dilakukan. Maksudnya tidak dilakukan, ya tidak apa-apa juga. Tapi kalaupun mau dilakukan, ya tidak berdosa juga. Karena bukan sekedar tradisi tanpa makna. Ini lahir dari disiplin rohani puasa orang Kristen, simbol kehidupan yang sudah ada lalu diberi makna teologis oleh orang Kristen, oleh gereja juga, dan diperkaya oleh tradisi kesaksian seperti yang dikaitkan tadi misalnya dengan cerita Maria Magdalena. Dan semua agama pasti punya budaya yang hasil akulturasi dari budaya pagan sebelumnya dan diberi makna baru. Semua pasti ada. Masalahnya bukan pada telurnya, masalahnya adalah apakah kita masih mengerti maknanya. Atau jangan-jangan kita sudah kehilangan arahnya, kita lebih sibuk menghias kulitnya tapi lupa kehidupan yang seharusnya ada di dalamnya. Paskah bukan tentang tradisi. Paskah adalah tentang kebangkitan. Dan pertanyaannya sederhana. Apakah hidup kita juga sudah bangkit? Atau jangan-jangan masih terkurung dalam cangkang yang lama?